Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak lagi nyaman padahal tidak ada masalah besar? Jika iya, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi Allah sedang menggeser nasibmu diam-diam. Dan tanda pertama dari pergeseran itu adalah rasa tidak nyaman. Allah tidak pernah mengubah hidup seseorang tanpa lebih dulu mengusik kenyamanannya. Karena manusia tidak akan bergerak selama ia masih merasa nyaman. Maka Allah mulai berbicara lewat rasa, gelisah tanpa sebab, lelah yang tidak sembuh dengan tidur, hati yang terasa kosong walau dunia ramai. Bukan karena kamu kurang bersyukur, bukan karena kamu gagal, tapi karena fase lamamu sudah selesai. Banyak orang salah paham. Mereka mengira ketidaknyamanan adalah tanda hidup memburuk. Padahal, justru itu tanda hidup akan naik level. Allah sedang berkata, tempat ini terlalu kecil untukmu. Cara ini sudah tidak cocok lagi. Kalau hidupmu terasa sempit, bukan karena kamu salah jalan, tapi karena Allah sedang mendorongmu keluar dari zona lama. Perhatikan baik-baik, apakah ini yang kamu rasakan? Kamu tidak lagi menikmati hal yang dulu membuatmu bahagia. Kamu mulai mempertanyakan tujuan hidup. Hatimu ingin berubah, tapi belum tahu harus kemana. Kamu lebih sering diam dan merenung. Dunia terasa asing meski kamu di tengah banyak orang. Jika iya, itu bukan kebetulan. Itu tanda awal pergeseran nasib. Jangan melawan rasa tidak nyaman ini. Jangan kabur darinya. Duduklah sejenak, dengarkan hatimu, karena di sanalah Allah sedang bekerja. Ketika hidupmu mulai terasa tidak nyaman, itu artinya Allah sedang menyiapkan tempat yang lebih layak untukmu. Pernahkah kamu merasa orang-orang yang dulu begitu dekat sekarang terasa jauh? Bukan bertengkar, bukan bermusuhan, tapi perlahan menjauh. Jika iya, jangan menyalahkan dirimu. Bisa jadi Allah sedang membersihkan jalanmu. Tidak semua orang bisa ikut ke versi hidupmu yang berikutnya. Bukan karena mereka jahat, bukan karena kamu lebih baik, tapi karena arahmu sudah berubah. Allah tahu, jika semua orang lama tetap di sekitarmu, kamu akan sulit bertumbuh. Maka Dia menjauhkan, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Jadi banyak orang takut sepi, padahal semua perubahan besar selalu dimulai dari kesendirian. Saat Allah ingin berbicara lebih dekat, Dia menyingkirkan keramaian. Bukan karena kamu ditinggalkan, tapi karena kamu sedang dipanggil lebih dekat. Perhatikan dengan jujur, apakah ini yang kamu alami? Obrolan lama terasa hambar. Kamu tidak lagi nyaman di lingkungan tertentu. Lebih memilih diam daripada memaksakan diri. Mulai selektif dengan energi dan waktu. Hati ingin tumbuh, tapi lingkungan tertahan. Jika iya, itu bukan sikap sombong, itu proses kedewasaan jiwa. Jangan mengejar orang yang pergi. Jangan menahan yang ingin menjauh. Karena yang ditahan manusia bisa menjadi beban, tapi yang ditata Allah selalu membawa ketenangan. Percayalah, yang Allah pisahkan hari ini akan digantikan dengan yang lebih sejalan nanti. Pernahkah kamu mengalami ini? Rencanamu gagal satu persatu, tapi anehnya, hatimu tidak hancur. Jika iya, itu bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena Allah sedang mengambil alih kendali hidupmu. Ada saatnya Allah membiarkan rencanamu berjalan, tapi ada saatnya Dia menghentikannya secara tiba-tiba. Bukan karena rencanamu buruk, tapi karena hasilnya akan melukai masa depanmu. Allah melihat apa yang tidak kamu lihat. Allah tahu ujung dari jalan yang kamu tuju. Dan ketika Allah berkata, cukup, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memaksa jalan itu terbuka. Logikanya, kegagalan membuat manusia hancur. Tapi kamu tidak. Karena di dalam hatimu, ada bisikan halus yang berkata, tenang, ini bukan akhir. Itu bukan sugesti. Itu ketenangan yang Allah titipkan agar kamu tidak melawan takdirnya. Saat rencana manusia berhenti, rencana Allah mulai berjalan. Perhatikan tanda-tanda ini dengan jujur.
Kamu kecewa tapi tidak putus asa. Kamu sedih tapi tidak marah pada Allah. Kamu mulai lebih banyak berdoa daripada mengeluh. Kamu berhenti memaksa, mulai menerima. Hatimu berkata, ada yang lebih baik menunggu. Jika itu yang kamu rasakan, maka yakinlah, ini bukan kegagalan, ini pengalihan jalan hidup. Allah tidak pernah merusak rencana. Dia hanya menggantinya dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan masa depanmu. Ketika rencanamu runtuh, tapi hatimu tetap tenang, itu tanda kamu sedang berada di tangan yang tepat. Pernahkah kamu sadar, doa-doamu sekarang terasa berbeda? Bukan lagi tentang aku ingin ini, tapi berubah menjadi, ya Allah, aku pasrah. Jika iya, itu tanda yang sangat dalam. Allah sedang membentuk jiwamu. Di awal hidup, manusia berdoa dengan daftar keinginan. Tapi saat iman bertumbuh, doa berubah menjadi penyerahan. Bukan karena kita berhenti berharap, tapi karena kita mulai percaya penuh. Allah tidak menghilangkan harapanmu. Dia hanya memindahkannya dari tanganmu ke tangannya. Kamu mulai jarang meminta detail. Doamu menjadi singkat tapi penuh makna. Ya Allah, cukupkan aku. Ya Allah, bimbing aku. Ya Allah, aku percaya. Doa seperti ini bukan tanda kelelahan, ini tanda kedewasaan spiritual. Coba periksa hatimu, apakah ini yang terjadi? Kamu tidak lagi memaksa hasil, kamu lebih fokus pada ketenangan hati. Kamu lebih takut menyakiti Allah daripada gagal. Kamu ikhlas meski belum paham rencananya. Kamu merasa Allah dekat saat berdoa. Jika iya, itu bukan kebetulan. Itu tanda hubunganmu dengan Allah sedang diperdalam. Allah paling dekat dengan hamba yang tidak banyak menuntut, tapi sepenuhnya berserah. Ketika doamu berubah, hidupmu akan mengikuti. Dan saat kamu berhenti mengatur segalanya, Allah mulai mengatur semuanya. Pernahkah kamu berada di titik ini? Hidup terasa sepi, tapi bukan sepi yang menyakitkan. Tidak ramai. Tidak banyak suara, namun hatimu justru lebih hidup. Jika iya, Allah sedang berbicara kepadamu lewat keheningan. Tidak semua sepi itu kesepian. Ada sepi yang Allah ciptakan, agar hatimu tidak lagi dipenuhi oleh suara dunia. Saat hidup terlalu ramai, kita lupa mendengar suara hati. Maka Allah menghadirkan sepi, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Allah tahu, kamu terlalu sering memberi sampai lupa mengisi diri sendiri. Maka Dia menjauhkan keramaian agar kamu kembali mengenal siapa dirimu. Di kesunyian, kamu mulai jujur pada diri sendiri. Di kesunyian, topeng-topeng mulai jatuh. Dan di sanalah, Allah mulai membentukmu tanpa gangguan. Coba dengarkan baik-baik. Apakah ini yang kamu rasakan? Kamu lebih menikmati waktu sendiri. Kamu tidak lagi takut kehilangan keramaian. Kamu lebih selektif membuka hati. Kamu mulai paham apa yang benar-benar penting. Kamu merasa pulang saat sendiri. Jika iya, itu bukan menjauh dari dunia, itu tanda jiwamu sedang dipulihkan. Jangan takut pada sepi, karena di sanalah Allah memperbaiki hatimu sebelum Dia memperluas hidupmu. Sepi ini bukan akhir, ini ruang persiapan untuk versi dirimu yang lebih kuat. Akhir-akhir ini, hatimu lebih mudah tersentuh, mudah terharu saat berdoa, mudah menangis tanpa sebab yang jelas. Jika iya, jangan anggap itu kelemahan. Itu tanda hatimu sedang dilunakkan oleh Allah. Dunia mengajarkan kita untuk keras agar bertahan, tapi Allah mengajarkan sebaliknya. Hati yang lembutlah yang sanggup menerima amanah besar. Hati yang lembut lebih mudah menerima kebenaran, lebih cepat sadar saat salah, lebih dalam merasakan doa. Itu bukan kelemahan, itu kesiapan. Allah tidak melunakkan hati tanpa tujuan. Hati yang keras tidak bisa menampung cahaya besar. Maka sebelum rezeki diperluas, sebelum tanggung jawab ditambah,
Allah melembutkan hatimu lebih dulu, karena yang berat. Bukan menerima nikmat, tapi menjaganya tetap bersih. Coba rasakan, apakah ini yang terjadi padamu? Kamu lebih mudah terharu saat berdoa. Kamu merasa bersalah saat lalai. Kamu lebih peduli pada sesama. Kamu tidak nyaman menyakiti orang lain. Kamu lebih takut mengecewakan Allah. Jika iya, itu bukan perasaan berlebihan. Itu tanda hatimu sedang dipurnakan. Tuni sinosi sebidan hatiu untuk membuatmu rapuh. Dia melakukannya agar kamu kuat, tanpa harus mengeraskan diri. Hati yang lembut adalah wadah terbaik untuk takdir yang besar. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti ditarik mundur? Rezeki terasa menyempit, peluang berkurang, orang-orang satu persatu pergi. Jika iya, jangan panik. Allah sering mengurangi sebelum menambah. Manusia menyebutnya kehilangan, tapi Allah menyebutnya pembersihan. Tidak semua yang kamu punya, baik untuk masa depanmu. Tidak semua yang kamu genggam akan membawamu naik. Maka Allah mengurangi, bukan karena benci, tapi karena Dia tahu kamu siap. Jika Allah menambah saat hatimu belum siap, nikmat bisa berubah menjadi ujian. Maka sebelum memberi lebih, Allah memastikan hatimu cukup lapang untuk menampungnya. Pengurangan ini melatihmu untuk tidak bergantung pada selain Allah. Dan saat itu terjadi, hidupmu tidak lagi rapuh. Coba jujur pada dirimu. Apakah ini yang sedang terjadi? Penghasilan terasa menurun. Relasi mulai tersaring. Kesibukan berkurang drastis. Kamu dipaksa hidup lebih sederhana. Hatimu justru lebih kuat dan tenang. Jika iya, ini bukan kemunduran, ini penyederhanaan jiwa. Allah tidak sedang mengambil hidupmu, Dia sedang menyiapkannya. Untuk skala yang lebih besar, pengurangan ini bukan tanda kamu ditinggalkan, ini tanda kamu sedang disiapkan. Ada satu perubahan halus yang sering tidak disadari. Kamu mulai berani berkata tidak, tanpa rasa bersalah. Jika ini terjadi padamu, jangan takut, harga dirimu sedang dinaikkan oleh Allah. Dulu kamu takut mengecewakan, dulu kamu selalu berkata iya meski hatimu lelah. Tapi sekarang, kamu memilih jujur pada diri sendiri, berani berkata tidak. Bukan tanda ego, itu tanda kamu mulai menghargai amanah hidupmu. Tidak semua permintaan harus kamu penuhi, tidak semua undangan harus kamu datangi. Allah tahu hidupmu akan melebar. Maka sebelum itu, Dia mengajarkanmu batas. Batas bukan dinding, batas adalah penjaga jiwa. Periksa dengan jujur, apakah ini yang kamu alami? Kamu tidak lagi takut dianggap berubah. Kamu memilih tenang daripada diterima semua orang. Kamu menjaga energi dan waktu. Kamu berhenti menjelaskan diri berlebihan. Kamu merasa lebih ringan setelah menolak. Jika iya, itu bukan kehilangan empati, itu kedewasaan batin. Ranks yang tahu nilainya, tidak mengejar persetujuan semua orang. Dan Allah hanya mempercayakan jalan besar kepada mereka yang bisa berkata, tidak. Pada hal-hal yang tidak sejalan. Jika kamu mulai berani menolak, itu tanda Allah sedang melindungimu. Pernahkah kamu merasa masalah datang tanpa jeda? Satu belum selesai, yang lain sudah menyusul. Jika ini terjadi padamu, jangan mengira hidupmu runtuh. Allah sedang mempercepat prosesmu. Allah tidak pernah menumpuk ujian pada hamba yang belum siap. Jika masalah datang bersamaan, itu karena kapasitasmu sudah naik. Seperti latihan yang diperberat saat otot siap bertumbuh. Ujian bertubi-tubi adalah tanda level hidupmu dinaikkan. Masalah yang datang sendiri melatih kesabaran. Masalah yang datang bersamaan melatih keteguhan iman. Di fase ini, Allah sedang memotong hal-hal yang tidak lagi kamu perlukan. Dan, walau terasa berat, hatimu sedang ditempa menjadi lebih kuat. Coba perhatikan, apakah ini yang kamu alami?
Masalah muncul di banyak sisi hidup. Kamu dipaksa mengambil keputusan cepat. Waktumu terasa sempit. Emosimu diuji. Tapi iman bertahan. Setelah lelah, ada ketenangan aneh. Jika iya, ini bukan kebetulan. Ini percepatan takdir. Allah tidak sedang menghancurkan hidupmu. Dia sedang menguatkannya. Dalam waktu yang singkat, masalah yang datang bersamaan bukan tanda kamu kalah, itu tanda kamu hampir sampai. Ada satu perubahan besar yang jarang disadari. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena hatimu telah menemukan sandaran yang benar. Jika ini terjadi padamu, imanmu sedang matang. Ketakutan kehilangan lahir dari rasa memiliki berlebihan. Kita takut karena kita merasa semuanya ada di tangan kita. Tapi saat iman tumbuh, kita sadar satu hal, yang benar-benar milik kita tidak akan tertukar, dan yang bukan milik kita tak akan pernah bisa kita pertahankan dengan paksaan. Allah tidak ingin kamu hidup dalam kecemasan karena hidup yang besar. Membutuhkan hati yang bebas. Saat kamu tidak lagi takut kehilangan, kamu berani melangkah, kamu berani memilih, kamu berani berubah. Itu tanda kepercayaanmu kepada Allah telah penuh. Coba periksa hatimu. Kamu ikhlas jika sesuatu pergi. Kamu tidak lagi memohon validasi. Kamu tidak memaksa orang bertahan. Kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Hatimu terasa lapang. Jika iya, itu bukan kebal emosi. Itu kedewasaan iman. Orang yang tidak takut kehilangan, bukan orang yang tidak peduli. Dia peduli tapi tidak menggantungkan hidup pada apapun selain Allah. Jika kamu sudah sampai di fase ini, bersiaplah, hidupmu akan bergerak lebih cepat. Pernahkah kamu merasakan ini? Tidak ada kepastian, tidak ada bukti, tapi hatimu tiba-tiba yakin, aku akan baik-baik saja. Jika iya, jangan abaikan perasaan itu. Itu bukan ilusi. Itu petunjuk dari Allah. Biasanya harapan datang setelah ada jalan keluar. Tapi kali ini berbeda, jalan belum terlihat, masalah belum selesai, tapi hatimu tenang. Itu karena harapan ini tidak lahir dari logika, melainkan dari iman yang hidup. Allah tidak memberi harapan palsu. Harapan ini datang karena pertolongan sudah dekat, meski bentuknya belum terlihat. Seperti fajar sebelum matahari, harapan ini adalah tanda bahwa gelap akan segera berakhir, dan Allah menanamkan rasa yakin agar kamu tetap melangkah, meski belum tahu kemana. Periksa dengan jujur. Kamu merasa tenang tanpa sebab jelas. Kamu tidak lagi dikejar kecemasan. Kamu bisa tersenyum di tengah masalah. Kamu tetap berusaha tanpa putus asa. Hatimu yakin Allah sedang bekerja. Jika iya, itu bukan sugesti. Itu ketenangan sebelum pertolongan. Allah tidak pernah menenangkan hati tanpa menyiapkan jawaban. Jika hatimu sekarang penuh harapan, tanpa alasan duniawi, bersyukurlah, karena itu tanda doamu sudah didengar. Jika kamu sampai di episode ini, bukan karena kebetulan, kamu telah melewati tanda demi tanda, ketidaknyamanan, perpisahan, rencana yang runtuh, doa yang berubah, sepi, hati yang dilembutkan, pengurangan, keberanian berkata, tidak, ujian bertubi-tubi. Lepas dari rasa takut kehilangan dan harapan tanpa alasan. Semua itu bukan ujian biasa. Itu tanda Allah sedang memindahkan hidupmu. Tidak semua orang dipindahkan. Allah hanya menggeser nasib mereka yang siap memikul perubahan. Karena perubahan bukan hanya soal hasil, tapi tentang siapa kamu setelahnya. Allah tidak sekadar ingin memberimu hidup yang lebih luas. Dia ingin hatimu cukup kuat untuk menjaganya. Pemindahan selalu terasa berat, karena ada yang harus ditinggalkan. Allah tidak bisa membawamu ke tempat baru dengan beban lama, maka Dia mengurangi, Dia memisahkan, Dia menundukkan ego, Dia melembutkan hati.
Semua itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membebaskanmu. Jika kamu sedang dipindahkan, jangan melawan prosesnya, lakukan 3 hal ini. Tetap jujur pada hatimu, jaga hubunganmu dengan Allah, terus melangkah meski pelan. Karena ketika Allah memindahkanmu, kecepatannya bukan yang utama, ketepatanlah yang penting. Jika hidupmu terasa berubah, tapi hatimu lebih tenang, jika banyak yang pergi tapi kamu lebih jujur pada diri sendiri, jika kamu belum sampai tujuan, tapi yakin akan tiba, maka yakinlah, Allah sedang bekerja dengan sangat rapi. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak salah jalan, kamu hanya sedang dipindahkan ke versi hidupmu yang sebenarnya. Jika hatimu berkata, "Ini aku," tulis amin di komentar. Jangan simpan sendiri pesan ini. Bagikan ke orang yang sedang diuji. Dan ingat, apapun yang Allah pindahkan hari ini akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih tepat. Jika kamu ingin tetap ditemani dalam proses ini, pastikan kamu subscribe. Kita bertumbuh bersama, pelan tapi pasti.